Halo semua sobat pecinta horor dan khususnya sobat pasar horor PHC. Kiriman dari Bu Kanti, 41 tahun, dari Solo, Jawa Tengah. Aku pelaku usaha batik tulis, mengembangkan sayap ke kota Malang, sementara yang di Solo aku handle via online. Sebagai pengusaha handmade, aku dituntut untuk selalu kreatif dan inovatif dalam mendesain batik modern untuk melayani pasar luar negeri. Di Malang, aku mengontrak tanah dengan ukuran yang cukup luas. Tempatnya enak, udaranya dingin, dan nyaman untuk tempat tinggal maupun untuk berkarya. Aku memiliki karyawan sebanyak 95 orang yang terbagi di dalam beberapa divisi, termasuk bagian security dan bagian perawatan kebun. Di area untuk tempat tinggalku, sengaja aku pisahkan dengan tempat untuk usaha. Jadi total ada 7 bangunan yang terpisah di dalam satu area tanah yang aku sewa tersebut. Semua karyawanku betah jika bekerja, karena jika ada jam lembur, pasti tunjangannya cukup menarik. Di samping itu, setiap hari Minggu pagi selalu aku adakan acara arisan, makan-makan, dan ngobrol santai. Alhasil seperti tadi yang kukatakan, yakni semua karyawanku penuh semangat, selalu ceria dan nyaman dalam bekerja. Namun hal yang kontras terjadi jika jam 5 ke atas. Semua jadi sunyi senyap. Semua jadi tanpa ada kehidupan kecuali di bangunan tepat di pintu masuk, selalu ramai oleh security. Minimal ada 8 orang security. Malam ini seperti biasa, antara 2-4 security selalu berkeliling dengan motor, termasuk berpatroli di area tempat tinggalku. Tapi yang tidak biasa adalah mereka mengetuk rumahku dan mau melapor satu kejadian. "Ada apa, Mas?" tanyaku. "Siap, Bu, mau lapor. Tadi jam 4-an sore ada satu karyawan bagian gudang kesurupan," katanya. "Tapi sudah langsung ditangani kan, Mas?" tanyaku. "Sudah, Bu. Kami segera hubungi rumah sakit terdekat dan langsung ditangani," jawabnya. "Oke, cari tahu ya penyebabnya kenapa," tugasku menutup pembicaraan. Sekitar beberapa menit aku telepon suamiku untuk berdiskusi atas kejadian tadi. Setelah kami berunding, kesimpulannya aku segera cari seseorang yang tahu betul seluk-beluk tentang dunia makhluk astral untuk mengecek seluruh bangunan dan kebun. Pagi ini, aku rencana ke bank, lalu ke supplier bahan untuk membatik, yang biasa disebut malam atau lilin. Di saat aku hendak masuk mobilku, nampak ada 2 orang security mendatangi aku. Begitu sampai, mereka melaporkan bahwa karyawan yang kemarin kesurupan itu sudah masuk kerja dan karyawan tersebut bercerita kalau sempat melihat sosok yang bentuknya manusia, namun kakinya panjang sekitar 2 meteran, begitu kata seorang security. "Oh iya, sekalian kamu ke kantor, bilang kalau Mbak Fitri untuk bersiap," kataku pada security tersebut. "Siap, Bu," katanya, dan mereka pun pergi. Aku terdiam sejenak di dalam mobil. Ada apa ya, kok sampai ada sosok yang seperti itu? Gumamku sambil sedikit berdiri bulu kuduku. Akhirnya aku pergi dengan Fitri, salah satu stafku, menuju bank. Di perjalanan aku bilang pada Fitri, "Fit, kamu nanti hubungi Ilham Security, kamu suruh dia menemui seorang kiai panggilannya Abah Sam, di kampung yang letaknya di belakang area kita." "Iya, Bu, nanti saya akan sampaikan," jawab Fitri. Siang sekitar jam 2, aku sudah di rumah, dan langsung telepon ke sambungan bangunan security. "Panggilkan Ilham ya, Mas," kataku. Begitu Ilham sudah memegang gagang telepon, aku langsung tanyakan, apa sudah menemui Pak Kiai. "Kalau sudah, kamu dan Fitri segera menjemput beliau," kataku pada Ilham. Sekitar jam 2:30 lebih, terdengar suara mobil kantor mendekat ke rumahku. Tidak lama pun, Fitri sudah dengan Pak Kiai berjalan ke arah pintuku. "Assalamualaikum Pak Kiai," sapaku. "Waalaikumsalam." Dan akhirnya aku pun terlibat ngobrol panjang tentang kesurupan dan sekalian mengecek semua area di sini. Pak Kiai langsung memulai mengecek di rumah ini. "Bu,
Kalau sudah mengecek semuanya, saya akan kembali ke sini, kata Pak Kiai pamit pergi dengan Fitri. 2 jam kemudian, security memboncengkan Pak Kiai berhenti di depan rumahku. Setelah Pak Kiai duduk di ruang tamu, beliau pun menceritakan semuanya. Pada dasarnya, di area sini bersih dari hal gaib. Namun, aku disuruh sabar menunggu karena beliau harus puasa 40 hari dulu untuk bisa mengetahui dengan akurat dari mana makhluk-makhluk itu berasal. Setelah kami selesai berbincang, beliau pun pulang diantar mobil kantor. Beberapa hari kemudian, ada laporan masuk yang mengatakan bahwa ada 2 karyawan bagian pengepakan kesurupan. 2 karyawan tersebut berteriak, "Jangan di sini, jangan di sini." Aku pun bilang pada security agar segera mendatangkan Pak Kiai. Dan sekitar 1 jam kemudian, semua sudah terselesaikan dengan baik. Malam ini, bagian produksi mau lembur. Masuk dari jam 7 malam sampai jam 1 malam. Sebentar lagi aku akan ke sana, gumamku. Kira-kira jam 9 malam, aku jalan kaki menuju ke gedung produksi sambil kubawakan makanan untuk mereka. Tidak lama, aku berpapasan dengan 2 security yang lagi naik motor untuk patroli. "Selamat malam, Ibu," sapa mereka. "Malam juga, Mas. Monggo kalau mau berkeliling," jawabku, sambil aku meneruskan berjalan kaki. Tapi tiba-tiba aku merasa ada yang mengawasiku. Rasanya seperti diawasi dari antara bangunan gudang dan bangunan pengeringan. Aku coba untuk berhenti berjalan sambil kutenangkan batinku. Kemudian aku mulai melangkahkan kaki lagi. Mataku rasanya seperti ditarik ke satu titik dan melihatnya. Dan astagfirullah, aku melihat sosok perempuan dengan kaki yang panjang banget. Aku coba untuk berhenti berjalan dan terus melihatnya. Sosok itu seperti gelisah, mondar-mandir terus. Aku tetap pandangi dia. Aku merasa tidak takut karena secara fisik sama dengan perempuan pada umumnya, hanya saja kakinya panjang banget. Dari paha ke bawah panjangnya 2 meter lebih. Tak lama terdengar suara mesin motor. Itu pasti security berkeliling. Saat aku toleh, iya benar. Dari kejauhan terlihat mereka sedang berkeliling. Aku kembali melihat sosok itu, namun ternyata sudah tidak ada, entah kemana. Ya sudah, aku berjalan lagi menuju bangunan produksi. Sekitar 1 menit kemudian, aku sudah sampai. Disambut hangat oleh semua karyawan, termasuk kepala ruangan, Mbak Yuni. Kerja sambil mengobrol memang mengasihkan, hingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Kuajak mereka makan bersama dulu. Sementara mereka mulai makan, aku pamit untuk pulang. Kulangkahkan kakiku dengan santai sambil menikmati udara malam yang sejuk. Tak lama, terdengar kembali motor security yang selalu berkeliling setiap 10 menit. Dan ketika aku melewati tempat tadi, yang ada sosok perempuan berkaki panjang, sekarang justru terlihat sosok kuntilanak. Aku bergidik, bulu kuduku langsung berdiri. Aku percepat langkahku sambil sebentar-sebentar menengok kuntilanak tersebut. Beberapa saat kemudian aku belok ke arah rumahku. Begitu sampai, aku langsung masuk dan aku kunci pintunya. Paginya, aku mengadakan rapat mendadak di bangunan kantor depan dengan semua kepala divisi. Rapat ini membahas tentang munculnya sosok-sosok makhluk gaib akhir-akhir ini, serta bagaimana menyikapinya. Setelah rampung, aku dan Fitri pergi ke bank. Sekitar jam 1 siang, saat aku perjalanan pulang, HP-ku berdering. Setelah kulihat, ternyata dari bagian security melaporkan ada yang kesurupan lagi. Jumlahnya 5 orang dan sedang ditangani. "Iya, tolong lakukan yang terbaik dalam menangani karyawan yang kesurupan itu," kataku kepada security. Seminggu kemudian, walau keadaan usahaku masih relatif stabil, tapi yang kesurupan makin sering. Aku berencana mulai nanti malam akan datangi satu persatu bangunan yang ada, termasuk seputaran kebun. Tepat jam 9 malam, aku berangkat dengan berjalan kaki ke kawasan yang terdekat dahulu, yaitu kebun. Aku mulai susuri kebun ini, aku melangkah perlahan. Terus terang, seumur hidupku belum pernah mengalami hal-hal yang bersinggungan dengan makhluk halus. Dan kali ini justru mencari keberadaan hantu itu berada. Setelah memutari kebun,
Aku tidak mendapatkan apa-apa, justru bertemu dengan 2 security yang berkeliling. Sekarang aku berjalan mendekati bangunan untuk pengeringan. Aku buka perlahan pintu besar ini, lalu aku kuakkan hingga buka lebar. Aku coba tidak usah menyalakan lampu. Di sakuku ada lampu senter kok jika diperlukan, gumamku. Aku makin berjalan ke dalam keadaan remang-remang. Ketika aku sudah mau keluar, aku dikejutkan bunyi seperti pipa besi yang dipukulkan ke lantai. Aku mulai merinding lagi. Rasa takutku kembali menguat. Aku coba keluarkan lampu senter dari saku belakang celana jeansku, dan apa yang aku lihat tidak ada apa-apa. Ya udah, akhirnya aku keluar dari bangunan itu. Setelah beberapa menitku berjalan, aku membuka pintu bangunan bagian gudang. Aku ragu-ragu. Ngapain aku masuk? Kan sudah terbukti di sini ada hantunya. Aku masih berdiri di pintu masuk. Akhirnya aku putuskan mending ke bangunan bagian produksi. Kulangkahkan kaki lagi sambil melihat jam di tangan kiriku. Masih jam 10 kurang, pikirku. Aku pun nyampe depan pintu bangunan tersebut. Seperti biasa, papasan dengan security yang selalu berkeliling setiap 10 menit. Setelah kembali hening, aku buka pintunya perlahan. Aku pun langsung mengitari di dalam bangunan ini. Aman, pikirku. Aku kembali berjalan menuju bangunan bagian pengepakan batik yang siap diekspor. Namun aku tunda dulu. Sebaiknya besok saja aku lanjutin, pikirku sambil melirik jam tangan. Sekarang jam 10 lebih 15 menit, dan aku berjalan menuju rumah. Sesampainya di rumah, aku rebahan sambil mencatat bahwa yang berhantu adalah bagian pengeringan, bagian gudang, dan bagian pengepakan dan di antara bangunan untuk gudang dan pengeringan. Setelah itu aku memejamkan mata untuk tidur. Besoknya tidak ada kejadian yang tidak diharapkan. Tapi nanti malam aku tetap akan melanjutkan menyusuri bagian pengepakan. Singkat kata, sekitar jam 8 malam, aku mulai berjalan perlahan ke arah bangunan yang digunakan khusus untuk pengepakan yang serba otomatis karena dijalankan dengan mesin. Hampir 4 menit diperlukan untuk nyampai di pintu masuknya. Aku buka perlahan pintu itu. Kali ini perasaanku benar-benar tidak enak. Ini firasat atau karena rasa takutku yang berlebihan ya, pikirku. Mendingan aku langsung nyalakan lampu senter yang kubawa. Sambil aku melangkah, lampu aku sorotkan ke berbagai sudut ruang. Hanya deretan mesin-mesin besar berderet, dan tiba-tiba aku melihat sesuatu yang melesat dari atas mesin satu ke atas mesin lainnya. Aku langsung arahkan lampuku ke objek yang bergerak itu. Akhirnya aku bisa melihat dengan jelas bahwa itu satu sosok kuntilanak. Dadaku berdetak kencang. Terlebih lagi saat kulihat tembok yang di dekat mesin itu, ada kuntilanak lain yang merayap dengan punggung yang menempel pada tembok. Aku seolah tidak kuat lagi jika lebih lama dihadapkan dengan kejadian seperti ini. Keringat dingin sudah mulai membasahi bajuku. Di saat aku akan segera meninggalkan bangunan ini, di tembok dekat pintu masuk juga ada satu lagi sosok kuntilanak sambil menatapku. Di detik itu aku langsung melonjak keluar gedung sambil kubanting pintu dengan keras. Lalu aku berlari menjauh sambil menenteng sandalku. Tak lama security mulai nampak. Aku sedikit lega sambil mengurangi laju lariku. "Selamat malam, Ibu. Ada apa, Bu?" tanya salah satu security itu. "Tidak ada apa-apa, Mas," jawabku sambil menengok jam tanganku. Sekarang masih jam 9 kurang. "Ibu pasti melihat makhluk halus ya? Kami berdua temani Ibu sekarang." Dengan nafas yang masih tersengal, aku minta diambilkan air mineral. Seorang security bergegas dengan motornya langsung ke arah depan. 3 menit kemudian sudah balik. Langsung saja aku minum sampai habis. Lalu aku mengatakan pada mereka untuk mengantar ke bagian penyucian bahan. "Siap, Bu. Silahkan jalan duluan." Sesampainya di depan pintu masuk, aku menyuruh mereka tunggu di luar. Kemudian aku mulai masuk bangunan itu. Langkah demi langkah, aku mulai menyusuri setiap bagian sudut bangunan itu. Mendadak aku dikejutkan oleh suara perempuan menangis. Ku coba mencari asal suara itu,
Dan aku sungguh kaget sekali karena tepat di pojok bangunan dekat sumur itu, kulihat ada perempuan berkebaya sedang menangis sambil berjongkok membelakangiku. Aku spontan berkata, "Kenapa Bu, kok menangis di sini?" Perempuan beruban itu menoleh ke arahku sambil menangis, mukanya pucat sekali. Aku sadar bahwa ini bukan manusia. Perlahan aku jalan mundur menuju arah pintu. Begitu sudah mulai dekat pintu, aku langsung memutar badanku dan segera lari. Namun aku langsung berteriak sekeras-kerasnya ketika di depanku ada sosok pocong berdiri sekitar 1 meter dariku. 2 detik kemudian pintu terbuka dan dengan tergopoh-gopoh 4 security menerjang masuk sambil menyalakan lampu gedung. Aku tidak dapat menghentikan tangisku. Aku sempat melihat kembali sekeliling bangunan, namun tidak ada perempuan dan pocong itu lagi. Salah satu security memberiku air mineral dingin. "Izin Bu, sebaiknya Ibu pulang saja sekarang dan di depan rumah Ibu akan kami jaga sampai pagi." Aku hanya bisa mengangguk pelan, lalu kulangkahkan kakiku menuju arah rumah sambil ditemani 2 security. Aku tidak sanggup jika kejadian tadi terulang lagi. Pagi ini aku bangun dengan tubuh yang terasa sakit semua. "Tolong Ilham suruh kesini Mas," kataku. Akhirnya mereka berdua menuju ke gedung security untuk memanggil kepala security. Aku langsung mandi dan keramas. Setelah selesai berdandan, aku menuju teras rumah dan benar, sudah ada Ilham duduk di situ. Aku panggil asisten rumah tangga untuk mengambilkan snack dan teh hangat untuk sarapan. "Ham, sudah lama nunggu di sini?" tanyaku. Ilham menjawab, "Baru saja, Bu." "Diminum dan dimakan loh, Ham," tambahku. "Siap, Bu," jawab Ilham sambil memegang secangkir teh hangat kental manis. Sambil makan, aku utarakan kepada Ilham tentang 2 malam yang aku alami. Itu sampaikan pada Pak Kiai dan kalau perlu tenaga paranormalnya bisa ditambah jumlahnya. Kepala security itu mengatakan, "Saya juga berpikir demikian, Bu. Dan saya juga sudah memiliki gambaran 2 paranormal baru tanpa bermaksud meremehkan Pak Kiai." "Ya sudah, jika sepakat dengan pendapat saya tadi, kapan kamu mau menemui mereka?" kataku. "Hari ini juga, Bu," jawab tegas Ilham. Sore sebelum jam pulangnya karyawan, salah satu asisten rumah tangga bilang, "Bu Kanti, tadi saya waktu Ibu istirahat, ada Pak Ilham kemari. Katanya penting." "Ya sudah, makasih ya," jawabku. Aku langsung telepon gedung security. "Halo, saya mau bicara dengan Pak Ilham," kataku. Tak lama di ujung sana menjawab, "Selamat sore Bu, saya segera ke rumah." Begitu sampai di teras rumah, dia langsung bilang kalau Pak Kiai, Pak Romo, dan Pak Mayit sudah terkoordinasi dan besok jam 6:30 malam sudah siap di sini. "Baik Ham, tolong atur sebaik mungkin ya. Dan mengenai hal keuangan, langsung hubungi Mas Mario dan Mbak Fitri ya," kataku. Dan benar, malam ini jam 7 sudah banyak orang di teras rumah. Aku keluar dari dalam rumah, lalu mempersilahkan semuanya untuk masuk ke ruang tamu. Ada Ilham beserta 3 anggota security yang lain. Ada Mbak Fitri, ada Pak Kiai, ada Pak Romo, dan Pak Mayit. Aku langsung mengatakan kepada beliau bertiga agar menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pak Romo mewakili Pak Mayit dan Pak Kiai mengatakan bahwa ini semua penyebabnya adalah faktor ketidaktahuan saja, dan itu biasa terjadi. Pak Romo mengatakan, di salah satu bangunan yang ada sumurnya itu penyebabnya, namun tidak ada yang dipersalahkan, karena kebetulan sumur yang dibuat itu terhubung di dalamnya adalah sumur tua. Semakin cepat semakin baik untuk segera menutup sumur tersebut dan membuat sumur baru yang berjarak minimal 10 meter dari sumur yang sekarang. Dan terakhir Bu, tepat jam 8 malam, kami bertiga akan mengadakan prosesi pemulangan dalam tanda kutip bagi semua makhluk astral yang ada di kawasan usaha Ibu Kanti, kata Pak Romo. Baik Pak, saya beserta semua staf dan karyawan perusahaan mempercayakan kepada Anda bertiga dalam urusan ini, kataku.
Jam 8 kurang 15 menit, kami semua menuju ke bangunan pencucian. Aku dan rekan karyawanku berdiri sekitar 12 meter dari sumur, sedangkan beliau bertiga berdiri sekitar 1 meter dari bibir sumur tersebut. "Jangan ada yang takut ya," kata Pak Mayit. Dan itu benar adanya. Tepat jam 8, puluhan makhluk dengan berbagai wujud secara teratur masuk ke dalam sumur itu. Diawali dengan 10 sosok perempuan berkaki panjang masuk sumur satu persatu. Lalu sosok kuntilanak berjumlah 8, disusul sosok pocong berjumlah 14. Kemudian sosok sundel bolong dan beberapa jenis wujud lain. Aku sangat takut, namun sekaligus geli melihat sosok-sosok itu dengan tertib masuk sumur satu persatu. Dan yang membuat makin lega, ternyata Fitri sudah menyiapkan tukang beserta bahannya untuk menutup sumur tersebut. Dan aku menutup acara malam ini dengan berucap, "Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Anda bertiga, Pak Kiai, Pak Romo, serta Pak Mayit. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua yang bekerja di perusahaan ini. Kalian semua sudah menjadi satu keluarga yang besar yang tidak hanya terbatas dengan urusan pekerjaan." Demikian ceritanya. See you soon. Stay tune di Pasar Horor PHC, channelnya para pemberani.